modal seminim mungkin dengan margin profit sebesar mungkin. Itu kan prinsip usaha. Tapi kita juga jangan lupa di situ ada faktor risiko atau faktor kerugian. Nah, hal-hal tersebut harus kita pelajari sebelum kita benar-benar nyemplung langsung gitu atau terjun langsung di bidang tersebut. Kayaknya bisnis ini menarik. Tapi baru sehari 2 hari kayaknya bisnis ini oke juga ya. Nah, banyak pertimbangan. Kalau buat saya mending lakukan dulu deh gitu. Lu kalau udah melakukan lu baru tahu gitu. Lu cocok atau enggak gitu. Tapi kalau kita baru menimbang terus kita mundur lagi itu biasanya keburu habis waktu. Dengan kita lakukan aja dulu gitu. Saya Aan sebagai distributor ban vulkanisir yang sudah menjual ban-ban vulkanisir ini atau bergerak di bidang ban vulkanisir ini semenjak 2008 tepatnya. Dan sampai sekarang saya masih menjalankan bisnis ini. Jadi awalnya sebenarnya dari orang tua ya. Waktu itu orang tua duluan yang masuk ke bisnis ini atau bidang vulkanisir. Saya waktu itu kebetulan masih di Bandung, masih kuliah gitu. Singkat cerita saya pulang ke Bogor. Waktu itu kan kebetulan orang tua ini nanya ke saya mau kerja atau usaha. Nah kebetulan emang passion saya di usaha gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya saya belajar tentang ban vulkanisir. Mulai dari nol sampai akhirnya saya bisa menjual. Lalu singkat cerita saya akhirnya bisa punya toko atau berdiri sendiri seperti itu. Sebenarnya awalnya saya nggak ada niatan masuk ke bisnis vulkanisir ya, karena waktu itu emang saya kan udah ada pekerjaan tetap sebenarnya di Bandung. Cuma waktu itu kebetulan saya menikah, otomatis saya harus tinggal di Bogor. Nah saya juga bingung waktu itu mau usaha apa atau kerja apa gitu. Cuma kan waktu itu kan orang tua nyaranin, udah nerusin aja nih usaha gini. Akhirnya ya udah saya belajar aja. Awalnya belum greget, oh ya saya pengen main di vulkanisir enggak gitu. Tapi setelah kita memahami, mulai menikmati lah gitu, mulai enjoy dan kita merasakan passionnya di vulkanisir, akhirnya ya boleh juga dah kita terusin dan sampai sekarang akhirnya gitu. Yang membuat saya tertarik pertama kali adalah bisnis ban atau bisnis ban vulkanisir ini segmennya luas. Jadi kita mau di segmen ban dari baru sampai ke ban bekasnya itu ada segmen pasarnya. Jadi kita mau masuk di mana itu leluasa lah gitu. Betul. Jadi kalau kita anggaplah nih kayak saya nih menjual produk baru bisa, menjual produk second atau bekas bisa, sampai barang yang nggak bisa dipakai pun bisa saya jual. Jadi semuanya ada segmen pasarnya. Itu yang bikin saya tertarik pada akhirnya ini bisnis punya durability yang lama gitu. Kenapa? Selama saya masih lihat ada armada truk, mobil di jalan, bisnis ini akan selalu ada. Seperti itu yang akhirnya saya tertarik atau istilahnya bikin serius lah untuk di bidang ini. Iya betul. Kalau secara modal ya emang dulu sih Bapak sih lebih cenderung bukan dimodali secara finansial, tapi secara barang. Ini ada barang jadi, coba jualin. Nah di situ saya tes market di situ. Bisa nggak saya ngejual barang yang notabene kan saya sendiri baru mempelajari atau secara product knowledge saya juga belum terlalu memahami. Tapi dari situ kan dari hari ke hari, waktu ke waktu akhirnya saya bisa memahami mulai dari kelebihannya sampai istilahnya kekurangannya, trouble segala macam saya bisa menjelaskan gitu.
Ya dari situ akhirnya kan dari jualan yang 1, 2, 3 atau istilahnya ya kecil-kecilan, sampai akhirnya saya punya uang sendiri atau punya modal sendiri. Mulailah saya mencoba nih, cobalah saya beli stok sendiri atau istilahnya menyiapkan sendiri. Dan dari situlah akhirnya saya makin lama makin banyak lah gitu. Pertama kali itu modal 1.400.000. Awalnya ya? Awal kecil sekali ya untuk sebagian. Tapi waktu itu emang di tahun segitu, mungkin tahun 2008 atau 2009 lah. Itu angka segitu ya sudah lumayan untuk kita punya minimal 2 atau 4 lah. 4 ban ya. Tapi ukuran yang kecil-kecil yang seperti ini. Jadi bukan ukuran yang besar. Karena kan semakin besar ukuran otomatis biayanya pun makin mahal. Kita main di segmen yang kecil dulu. Coba deh kita main di receh dulu deh, karena kan kekuatan modal kita segitu. Kita udah bisa ngelewatin, udah bisa ngejualin kesini naik ke ukuran yang lebih besar. Otomatis apa? Kita butuh modal yang lebih besar. Dari situ kita terus belajar, namanya belajar ya gitu. Ada aja sebenarnya gagalnya gitu. Kalau saya bilang gagal, saya gagal di angka jutaan pernah, di puluhan juta pernah, ratusan juga pernah. Dalam bisnis ini selain kita butuh pengetahuan, butuh pengalaman, atau butuh ya macam-macam ya, kita ada kalanya butuh spekulasi. Nah, spekulasi itu kan 2 mata pisau. Kalau kita berhasil, kita untung besar. Kalau kita gagal, kita hancur. Nah, kebetulan mungkin saya waktu itu belum punya pengalaman yang banyak ya. Spekulasi saya terlalu berani. Saya ambil resiko yang tinggi. Tapi di satu sisi saya nggak mikir di belakangnya seperti apa. Akhirnya saya jatuh, ya itu bukan sekali 2 kali gitu, sering lah gitu. Tapi pada akhirnya itu juga jadi pengalaman juga buat saya gitu. Jadi kesininya, oh ya, seandainya saya mau ngambil langkah yang sama seperti dulu, saya udah tahu rem-remnya seperti atau rambu-rambunya seperti apa.